wabarakatuh. Nama saya Faisal Haris Makarim Gudepura, PM 19170505105. Pada kali ini kita akan membahas tentang bus dan otomata atau PDA. Di sini bus dan otomata merupakan otomata dari bebas konteks, mempunyai memori penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Ciri-cirinya memiliki top of stack, aturannya last in first out. Open mengambil elemen dari stack, pushnya memasukkan elemen ke stack. Jadi di sini bisa kita lihat DI-nya itu top of stack. Operasi push stack jadi kemasukan A. Bila dilakukan operasi pop, kondisi stack menjadi A-nya yang terambil, yang teratas. Jadi ada 7 toggle untuk PDA, ada key untuk himpunan state, sigma-nya untuk simbol input, untuk simbol-simbol stack, ada delta untuk fungsi transisi, ada state awal, F itu himpunan state, Z untuk simbol awal temukan atau top of stack. Komponen yang sama dengan FSA ada key sigma S dan F. Topel barunya ada row, ada Z, ada delta memiliki kemiripan dengan transisi, FSA sebagai transisi. PDA bisa dianggap seperti FSA yang dilengkapi stack. PDA final state. FSA. Transisi PDA atau FSA plus stack ada dua jenis. Salah satunya transisi memiliki simbol input yang bergantung pada simbol pada top stack atau state. Terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan mengganti top of stack-nya. Transisi epsilon mirip dengan yang pertama. Kemungkinan PDA memanipulasi isi stack atau pindah state tanpa membaca input. Untuk contoh PDA-nya bisa kita lihat. Ini untuk epsilon stack. Jadi ada key 1, key 2. Untuk sigmanya ada A, B. Ini row-nya ada A, B, Z. State awalnya ada key 1, pada state key 2, Z untuk top of stack. Fungsi transisinya ini ada delta key 1 epsilon Z, dan kita bisa lihat di sini semuanya. Kita bisa membaca fungsi transisi tersebut dengan key AZ, jadi key 1, AZ. State key 1 dan top stack-nya Z membaca input A, konfigurasi menjadi state key 1, A-nya di push. Misalnya ingin mengetahui apakah string ABA diterima oleh PDA, stack, ada Z nih. Konfigurasi awal mesin state key 1, top stack-nya Z, fungsi transisinya key 1 AZ, key 1 AZ. Konfigurasi menjadi mesin state key 1, A-nya di push. Sini key 1 AZ ya. Ini key 1 AZ. Jadi kita tambah A-nya itu push. Membaca input B, fungsi transisi key 1 PA, 1 epsilon, konfigurasi mesin menjadi state key 1 top stack-nya di pop. Baca input B, data key 1 BZ, jadinya yang ketiga. Untuk membaca input A, kita pop lagi. Untuk semua input yang selesai dibaca, fungsi transisinya, mesinnya menjadi konfigurasi mesinnya menjadi key 2. Kesimpulannya, key 2 berada dalam final state, maka ABA diterima oleh PDA ini. Misalnya kita ingin mengetahui apa string ABA
BBA maksudnya, diterima oleh PDA. Ini ada ZQ1 nih, inputnya A, lalu kita pop, kita push dengan A, lalu kita masuk input B, kita pop A nya, lalu input B, kita push B, input A, kita pop B. Semua input sudah selesai dibaca. Maka kesimpulan kedua adalah A, B, B, A. Contoh 2, sebuah PDA FSA plus tag itu nih, ada string 020 diterima oleh PDA. Jadi konfigurasi awalnya state 1, stop stacknya Z membaca input 0. Ini untuk masukkan B, kayak push B. Untuk membaca input 2, kita masih baca input 0, kita pop B. Nah, tanpa membaca epsilon, konfigurasi mesin menjadi state Q2, Z-nya di pop, stack-nya jadi kosong. Semua input ini sudah selesai dibaca. Stack kosong berarti string tersebut diterima oleh PDA. Misalnya ingin mengetahui 020 diterima oleh PDA tadi. Jadi Z ini Q1 inputnya 0, 2, 0, dan epsilon. Kesimpulannya semua input sudah selesai dibaca. Ya, di sini ada PDA untuk tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar CFG. Paston otomata bebas konteks. Definisinya key-nya himpunan state, himpunan simbol untuk sigma, untuk simbol-simbol state, datanya untuk fungsi transisi, S-nya untuk state awal, F-nya itu himpunan final state, Z-nya simbol awal tumpukan atau top of stack. Mesin ini mulai dengan menghapus Z pada top of stack pada langkah berikutnya. Jika top stack dari simbol stack adalah suatu variabel, misalnya A, kita mengganti dengan ruas kanan dari A, misalnya A ke W, maka diganti jadi W. Jika top stack dari simbol tumpukan adalah sebuah terminal dan jika ingin menyampai simbol masukan berikutnya, kita pop dari tumpukan. Ini untuk lanjutannya. Simbol eksklusif tata bahasa untuk setiap simbol terminal, mempop perbandingan terminal. Bila selesai membaca string, top stack-nya adalah AZ, berarti string input sukses diterima oleh PDA. Contoh penerapan, misalnya sebuah tata bahasa bebas konteks dengan simbol awal D, D, AD atau B, DB atau C, dapat dikonstruksi PDA-nya. Ini key-nya untuk Q1, Q2, Q3, sigmanya ABC, nya D, A, B, C, S-nya Q1, F, final state-nya Q3. Pasti simbol terminal. Nah, di sini untuk jawabannya dari soal yang tadi. Fungsi transisinya ada seperti ini. Nah, berdasarkan aturan fungsi, tata bahasa tersebut dapat menurunkan string ACA, D-nya ADA atau ke ACA. Langkah pada PDA ketika menerima string tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, konfigurasi awal mesin state Q1 tanpa menerima input epsilon top of stack. Fungsi transisinya ya gitu. Konfigurasi mesin menjadi state Q2, D-nya di push. Nah, kedua, kita menerima input epsilon. Setelah nge-push D-nya tadi, state kedua pop top of stack-nya. Jadinya A, D, A, Z. Input menerima input A, fungsi transisinya kita pop A-nya.
Lalu keempat kita menerima epsilon, kita push C nya, terus kita menerima input C lagi, kita pop C nya, kita build A lagi, kita pop, nah ya pop top of stack nya yaitu A, lalu kita menerima epsilon. Tidak ada transisi lagi dari key 3 karena sudah mencapai state akhir dan string input selesai dibaca, maka string ACA diterima oleh PDA. Berdasarkan aturan produksi, tata bahasa tersebut dapat menurunkan string ACA. Langkah-langkah PDA ketika menerima string tersebut adalah sebagai berikut. Z-nya input epsilon, D-nya di push, A-nya untuk ADA Z, kita input epsilon. Untuk input A, kita push A-nya, kita push juga C, lalu kita pop C-nya, kita pop A-nya lagi, kita jadi state akhir yaitu Z, jadi input epsilon. Tidak ada transisi lagi dari key 3 karena sudah mencapai. Ya, ini untuk contoh soal 2. Berdasarkan aturan produksi, tata bahasa tersebut dapat menurunkan string ACC S ke ABC, ACC. Buktikan string ACC diterima oleh aturan produksi ini menggunakan PDA. Nah, di sini ada key-nya key 1, key 3. Untuk caranya, kita konfigurasi awal dulu state key 1-nya. Kita input epsilon, kita ini kita push S kan, lalu kita push AB ya, lalu kita pop A nya, lalu kita push C nya, lalu kita kita pop C nya lagi, lalu kita pop C nya lagi karena sudah mencapai final set, maka ACC itu. Ini untuk penerapan string ACC nya, langkah-langkah PDA nya. Oke, berikut. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.